Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa sadaqallahul aliyyul azim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin, sidang Jumat yang terhormat, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu. Timbul pertanyaan, kenapa khusus sholat 5 waktu? Nabi dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini adalah menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita sebagai manusia. Makanya dibandingkan dengan ibadah-ibadah mahdoh yang lain seperti puasa, zakat, haji, maka sholat itulah intinya. Bahkan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain sekalipun, sholat tetap jadi ibadah yang sangat istimewa. Makanya kita sebagai muslim harus memberikan perhatian yang ekstra, yang khusus terhadap persoalan sholat itu. Jangan sholat itu hanya sebagai rutinitas belaka. Ya, kita melaksanakan sholat tapi tidak mampu merubah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itulah makanya tema khutbah itu adalah hikmah, ya, kemudian urgensi dan kekhusyuan dalam sholat. Saudara-saudara, apakah urgensinya sholat dalam kehidupan kita sebagai muslim? Pentingnya sholat bagi kita sebagai muslim itu apa? Yang pertama, karena sholat adalah merupakan amal yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat sairu amali wa in fasadat sairu amali. Ya. Rawahul Hakim, bahwa amal yang pertama kali besok dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka seluruh amal perbuatannya ikut bagus. Tapi kalau sholatnya rusak, maka seluruh amal perbuatannya ikut rusak. Itu satu. Yang kedua, karena batas antara iman dan kufur adalah meninggalkan sholat. Dalam hadis Nabi mengatakan, bainal kufri wal iman tarkus sholah. Batas antara kufur dan iman itu adalah meninggalkan sholat. Man taraka fahuwa kufrun, barang siapa yang meninggalkannya maka kafirlah dia. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sementara apa hikmah daripada sholat itu sendiri? Hikmah daripada sholat, saudara, yang pertama, sholat itu akan mengendalikan kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi sholat itu akan menghindarkan kita, akan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena dengan sholat yang baik dan benar, akhirnya kita akan merasa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau kita berbuat yang melanggar apa-apa yang ada dalam sholat itu, maka kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan sholat itu akan menghapus, meluburkan dosa-dosa kita. Oleh karena itulah maka saudara-saudara sekalian, Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, bagaimana jika di depan rumahmu itu ada sebuah telaga yang berisi air yang jernih, kemudian engkau mandi dengan air telaga yang jernih itu 1 hari 5 kali, apa kira-kira masih ada kotoran yang melekat dalam tubuh kalian?
Kata mereka, tentu tidak ada ya Rasul. Itulah sholat. Dengan sholat sehari semalam 5 kali, insya Allah itu akan melebur dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, dengan sholat maka mental kita, jiwa kita itu akan kuat dan kokoh, ya, akan kuat dan kokoh, sehingga kalau kita menghadapi kehidupan dengan berbagai modelnya ini, kita akan tenang karena hati kita, jiwa kita kokoh dan kuat. Yang namanya hidup ini kan seperti roda, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat. Jadi ujian bagi iman kita luar biasa. Makanya dengan sholat itu insya Allah hati kita siap akan menghadapinya, karena kita sebagai orang yang punya backing, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, lantas bagaimana dengan kekhusyuan sholat? Ya, khusyuk apakah itu penting? Itu penting sekali. Karena apa? Allah katakan dalam Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman, yang khusyuk di dalam menjalankan sholatnya. Saudara-saudara, saya belajar sholat khusyuk itu kepada Syekh Ismail di Mekah. Beliau adalah ya orang yang memiliki garis keturunan dengan Kanjeng Nabi ke-27, punya pondok besar di Mekah. Santri-santrinya kebanyakan adalah dari Indonesia, dari Malaysia, dari Brunei, ya, dari Thailand. Santri-santrinya gratis, santri-santrinya. Saya datang waktu haji 2005, itu beserta rombongan 254 orang untuk minta tausiah sholat khusyuk. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, saya belajar sholat khusyuk itu 17 tahun lamanya, baru benar-benar bisa khusyuk. Kata beliau, lah kalau anda kepingin sholat khusyuk, yang pertama wudhunya harus sempurna. Jadi wudhunya harus sempurna. Sebab apa? Kalau wudhunya tidak sempurna, maka setan terus akan menggoda kita. Oleh karena itulah maka baik rukun maupun syaratnya wudhu itu harus dijaga dengan baik, sunnah-sunnahnya dikerjakan dengan baik, sehingga wudhu kita itu sempurna. Kalau begitu insya Allah setan itu tidak akan ikut-ikut menggoda kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, di saat kita sholat, kita ini kan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Allah ada di mana? Allah ada di mana di saat kita sholat itu? Ternyata Profesor Dr. Bisri Afandi, beliau itu mursyidnya thariqah. Beliau waktu ngajarkan saya waktu di S2, beliau mengatakan bahwa wallahu jalisun madzakara, itu hadis qudsi itu. Allah itu berhadapan sangat dekat sekali dengan kita manusia yang sedang sholat. Kalau sholat kita khusyuk, tapi kalau kita nggak khusyuk, kita belakrak kemana-mana, pikiran kita kemana-mana, maka kita akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itulah maka saudara-saudara sekalian, pahami apa-apa yang kita baca di dalam sholat, mulai takbir sampai salam. Pahami, insya Allah ini akan membantu kekhusyuan kita. Satu contoh aja, misalnya di saat kita takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hanya Allah yang Maha Besar. Kita manusia ini kecil belaga. Oleh karena itulah makanya layakkah kita sombong berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak layak. Demikian juga di saat kita baca Fatihah misalnya, jangan cepat-cepat, jangan disambung. Karena apa? Nabi memberikan contoh buat kita baca Fatihah itu per ayat. Ternyata di situ ada dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah maka apabila seorang, makanya Allah katakan dalam hadis qudsi itu, dalam hadis qudsi dikatakan bahwa qasamtus shalah baini wa bainal abdi nisfaini. Aku bagi sholat antara aku dan hambaku itu dengan dua bagian. Yang sebagian adalah untukku dan sebagian adalah untuk hambaku, apa yang dia minta. Oleh karena itulah makanya di saat hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pada saat itu Allah langsung mengatakan hamadani ya abdi, hambaku memujiku. Di saat kita mengucapkan ar-rahmanir rahim, langsung disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asna alayya abdi, hambaku memujiku.
Di saat kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, langsung kita disambut oleh Allah. Majadani ya abdi, hambaku mengagungkanku. Di saat kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung Allah katakan hadza li wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah untukku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Di saat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, waladhdallin, dan bukan jalannya orang yang Kau sesatkan. Pada saat itu langsung dijawab oleh Allah, hadza li abdi ma sa'ala. Ini adalah untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi sholat itu sebenarnya ada dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di saat kita ini rukuk agungkanlah Allah. Disitulah takdim kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia adalah dikala rukuk, ya, dan sujud. Oleh karena itulah maka kalau rukuk jangan tergesa-gesa, ya. Di saat kita mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya, maha suci Allah yang maha agung, segala puji baginya. Kita tenang sejenak, tumakninah, kemudian baru i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar hamba yang memujinya. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil' ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, bagimulah segala puji, sepenuh apa yang ada di langit dan sepenuh apa yang ada di bumi dan sepenuh apa yang dikehendaki setelah itu. Kemudian kan sujud. Di saat kita sujud, itulah inti daripada sholat kita. Makanya Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dikala sujud. Fa'aksilu doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi doa-doa bil maksur, doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngarang doa sendiri. Karena sholat itu beda dengan yang lain. Suasana sholat kalau kita pakai doa yang bil maksur, doa yang diajarkan oleh Nabi yang sampai kepada kita. Nah, saudara-saudara sekalian, di saat kita sujud itu, kita kan tahu bahwa sujud, ketika sujud itu kan kita letakkan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, kemudian kedua ujung jari-jari. Berapa bagian tubuh kita? 7. Tapi Bapak Kiai Haji Maimun Zubair, beliau adalah seorang ulama besar di negeri ini yang jenazahnya dimakamkan di Mekah dekat di Makla dekat Siti Khadijah, yang sampai saat ini dikenal, ya, jenazahnya masih utuh. Beliau mengatakan tambah 1, apa? Hati kita harus ikut sujud. Hati kita ikut sujud. Sujud artinya apa? Sujud tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang kita baca antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahtini wa'afini wa'fani, ya, Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, ya, warhamni sayangilah aku, wajburni cukup tutupilah segala aibku, ya, warfa'ni angkatlah derajatku, warzuqni berilah aku rezeki, wahdini berilah aku petunjuk ke jalan yang benar, wa'afini berilah aku sehat ya Allah, wa'fani maafkanlah aku ya Allah. Ini kan yang kita cari dalam hidup ini. Oleh karena itulah makanya dikala kita baca doa itu jangan cepat-cepat, coba dinikmati betul. Kita akan merasakan bahwa kita sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara tahiyat yang kita ucapkan itu menurut saya Ismail adalah pamitan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya ditutup dengan salam dengan noleh ke kanan. Itu berarti kita mengucapkan salam kepada manusia dan malaikat yang berada di sebelah kanan kita. Di saat kita noleh ke kiri, salam toh, berarti kita berikan salam kepada manusia dan malaikat yang ada di sebelah kiri kita. Nah, ini menunjukkan saudara-saudara sekalian, makanya Buya Hamka pernah ditanya, Buya, saya punya 2 tetangga, yang satu itu rajin sholat, yang satu nggak kenal sholat padahal dia muslim. Yang satu yang rajin sholat itu dengan masyarakatnya cueknya luar biasa, sementara yang nggak sholat itu dengan masyarakatnya pedulinya luar biasa. Yang benar yang mana? Dua-duanya salah.
Karena apa? Sholat itu lambang. Allahu Akbar diakhiri dengan salam, noleh ke kanan ke kiri. Itu menunjukkan bahwa kita manusia secara vertikal hubungan kita dengan Allah harus bagus, dan secara horizontal hubungan kita dengan sama manusia juga harus bagus. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, dan akhirnya marilah kita tutup dengan doa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa alamu annallaha yuhibbul muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu yang kurang apa? Untuk kehusuan sholat. Kata Nabi, di saat engkau sedang sholat, ingatlah kepada kematian, karena dengan ingat kematian itu maka kita akan lebih membaguskan sholat kita, karena kita sadar betul jangan-jangan setelah sholat ini malaikat Israel akan memanggil kita sehingga kita tidak sholat, tidak akan melaksanakan sholat lagi untuk selama-lamanya. Maka dengan kita ingat kematian, insya Allah sholat kita akan semakin tambah baik, semakin tambah baik. Nah, saudara-saudara sekalian, pandangan manusia tentang sholat itu bagaimana? Pandangan manusia tentang sholat itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama, ada yang menganggap sholat sebagai beban. Yang kedua, ada yang menganggap sholat sebagai kewajiban. Yang ketiga, menganggap sholat sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai anugerah. Nah, orang yang menganggap sholat sebagai beban berat sekali, berat sekali. Tingkatan itu yang paling bawah. Yang kedua, orang yang menganggap sholat sebagai kewajiban, ini agak ringan. Karena apa? Alhamdulillah, habis sholat tinggal tidurnya, sehingga ringan. Sementara yang ketiga ini tingkatan yang paling tinggi, yang menganggap sholat sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau sholat itu betah karena sedang berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya marilah kita tutup dengan doa. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man haddal muslimin. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasifal muhtalifat wasadad wal mihan ma dhahara min ama batan min baladina hadha hasa wa min sa'ilil buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.